lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina. Hai, selamat datang di media horor. Kali ini saya akan memberikan 5 kasus orang hilang secara misterius yang viral di media sosial. Sebelum kalian masuk ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. 5. Orang hilang di pohon bambu. Sebuah kabar aneh yang sulit masuk akal beredar di dunia maya. Kabar tersebut adalah seputar orang yang hilang saat mandi di sungai di daerah Magelang, Jawa Tengah. Kabar itu bermula dari sebuah video TikTok yang diunggah oleh warganet. Dalam video itu terlihat sejumlah orang berkerumun di bawah rumpun bambu di tepi sungai. Terlihat warga dan tim SAR juga menyaksikan seorang ibu yang memanggil nama anaknya sambil melambai-lambaikan tangan. Sang ibu turut melakukan pencarian bersama tim SAR. Sang ibu melihat anaknya di atas pohon, tapi warga dan tim SAR tidak melihat apapun di pohon tersebut. Nah, setelah warga dan tim SAR melakukan pencarian, pria tersebut malah ditemukan 2 km dari lokasi kejadian dalam kondisi linglung. Ia ditemukan dalam keadaan tanpa busana. Banyak dari warganet yang berkomentar, ia diduga diculik makhluk halus. Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Kan liber sih, anu kau leh kabari man. Ngulon kene wae. Ngulon kene wae, Man. 4. Bocah hilang diduga diculik makhluk halus. Video yang disebut-sebut sebagai upaya penyelamatan seorang anak kecil yang diduga diculik wewe gombel viral di media sosial. Tidak disebutkan di mana video itu diambil, namun warganet meyakini tak ada rekayasa dalam video tersebut. Video itu berisi tentang pencarian warga terhadap anak kecil yang hilang. Pada malam sebelumnya, ada warga yang melihat bocah itu lari ke tengah hutan. Siang harinya, warga berkumpul untuk mencari keberadaan bocah tersebut. Selama berjam-jam, tidak membuahkan hasil. Namun ketika salah seorang membacakan azan, bocah itu tiba-tiba keluar dari semak-semak dengan keadaan linglung. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha Ya kusi, Mak. Ayat kusi, Mak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma. Dengan segera warga meraih tangan bocah itu dan menyelimutinya. Seraya melantunkan ayat suci, bocah itu dibawa menuju ke perkampungan. Dari suara yang terdengar dalam video, salah seorang warga menyebut bocah itu diduga disembunyikan makhluk halus yang sering disebut wewe gombel. Bahkan terdengar isak tangis seorang pria ketika bocah itu akhirnya ditemukan. Di beberapa wilayah Indonesia, wewe gombel dipercaya sebagai makhluk halus yang kerap menculik anak-anak. Sallallahu alaihi wasallam. 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 3. Anak hilang disesatkan hantu. Seorang anak bernama Rifan Hendrawan dikabarkan hilang. Peristiwa hilangnya bocah asal Cangkringan, Sleman ini memaksa dilakukan pencarian besar-besaran yang melibatkan sejumlah komunitas relawan. Berdasarkan video evakuasi yang diunggah, anak tersebut ditemukan di tengah semak belukar dengan tebing curam. Bocah ini ditemukan tanpa mengenakan baju dengan tubuh basah akibat air hujan. Ia juga terlihat tanpa menggunakan alas kaki. Saat ditanya relawan, bocah ini menjawab bahwa dirinya diajak oleh 2 orang seumurannya yang bernama Ardan dan Rega. Iki kowe karo sapa, Dik? Karo sapa? Lah ndi Ardan?
Ardan. Orang ngerti. Tapi sesampainya di hutan, mereka kemudian menghilang. Sementara di lokasi hutan belukar tersebut, hampir mustahil ada anak-anak yang bermain hingga lewat tengah malam. Warganet yang menyaksikan proses evakuasi tersebut ikut merinding. Mereka lantas menghubungkannya dengan sejumlah peristiwa berhubungan dengan sosok makhluk halus bernama Wewe Gombel. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Ket mau bingung. Iki Irfan. Kowe karo sapa, Dik? Karo sapa? Ardan. Di Ardan. Ardan di Ardan. Ora ngerti. Ya wis klambi adem. Lah klambimu tak gua nang ndi? Aku ora nggo klambi apa-apa. Alhamdulillah. La haula wala quwata. Iki sing Rifane udu iki. Iki Rifan to? Ya, terus kowe karo sapa? Ardan kali Rega. Ardan kali Rega. Oh, lah saniki sabar. Nggih. Lenang. Yo, adem. Klambimu nendi klambimu? Berarti lerene mau karo kuwi kowe. Video. Iya tak. Yo lerene mau karo kuwi. Ya ora apa-apa. Yo. Bismillah. Roy, pendaki hilang di Gunung Arjuno. Kisah Roy, pendaki yang ditemukan selamat oleh tim SAR di Gunung Arjuno pada tahun 2019 tanpa disengaja. Tim SAR yang saat itu fokus pada pencarian hilangnya pendaki asal Surabaya bernama Faiku Samsi justru menemukan pendaki lain yang ditemukan dalam kondisi linglung. Hal tersebut diungkapkan oleh seorang warga, Atim Santoso, yang saat itu terlibat dalam pencarian. Atim bersama timnya mengatakan bertemu dengan seorang pendaki bernama Roy di hutan Lalijiwo Gunung Arjuno. Atim bersama tim pun menyambangi Roy yang saat itu terduduk sendirian. Namun Atim mengalami kesulitan saat hendak melakukan komunikasi karena Roy berbicara ngelantur atau tidak nyambung. Bahaya pemane kondisi cuacae elek sampean yo bahaya ana arek ilang posisi yo statusnya tutup sampean gawe sasaran nang wong-wong iki ta arek tibae dudu wis kesel kabeh sing goleki. Sik aku pengen coba apa identitasnya sampean. Coba sampean tak ewangi goleki wis. Oke, sampean tokno wis tas-tase wis. Popong ndek kene. Roy, KTP Roy. Lek gak ngono kartu pelajar. Enggak ono kejadian sing yo, engko lek ana ibuke sampean golek ndek nisor, ana anakku rene ya. Nah, terus ya apa? Ya apa terusan? Sing ngomong ya apa? Tak hanya itu, dirinya mengaku sempat kesulitan membawa Roy turun ke base camp karena yang bersangkutan tidak mau dan berusaha menghindar. Satu, pendaki hilang di Gunung Muro. Nah, yang pertama ini adalah seorang pendaki bernama Indra Lesmana yang hilang selama 6 hari saat mendaki Gunung Muro, Kalimantan Tengah pada 31 Mei 2019 lalu. Ia hilang lantaran mengikuti suara lonceng. Hal itu diceritakan sendiri oleh Indra Lesmana dalam sebuah acara TV. Cerita bermula saat Indra Lesmana ingin mendaki seorang diri. Nah, Indra bercerita pada tanggal 31 Mei itu ia mendaki sendirian. Sebenarnya itu bukit, tapi warga sekitar menyebutnya gunung. Indra berencana naik gunung di pagi hari dan turun di sore harinya. Namun dalam perjalanan Indra Lesmana tergelincir ke jurang setinggi 5 meter. Saya jatuh, posisinya saya beruntung itu jatuhnya nggak posisi terbaring, duduk kayak gini masih bisa. kayak tiduran seret gitu, kayak merosot nggak ya. tidur guling-guling gitu, cuman merosot masih nahan gitu. Oke. Jadi masih bisa-bisa itu di 5 meteran saya sempat nakap-akar. Setelah saya lepas, saya paksa turun lagi, tapi setelah 5 meter itu untung masih banyak akar-akar lagi gitu. Jadi saya berpikir posisi untuk naik sulit untuk naik ke atas lagi karena view-nya emang gelap waktu itu. Ia pun akhirnya memilih untuk turun sekalian dan mengikuti jalur sungai. Saat itu, Indra Lesmana masih bisa menelpon adiknya dan berkata akan terlambat pulang. Saat sedang menelpon, tiba-tiba
Indra Lesmana mendengar suara lonceng. Ia terus mengejar suara lonceng yang ia kira dibawa oleh pendaki lain. Namun nahasnya, Indra Lesmana tiba di sebuah curug. Saat ia mengecek ponsel, sudah tidak ada lagi sinyal. Indra pun mulai sadar kalau dirinya sedang tersesat. Selama 3 hari tersesat, Indra mencoba mencari jalan pulang. Hal mistis pun dialami Indra. Saat malam hari, ia mendengar suara lelaki tertawa. Pada hari ketiga, Indra akhirnya menemukan sebuah pondok. Ia pun berharap ada pendaki lain yang lewat. Namun hingga hari kelima, tidak ada siapapun yang lewat di situ. Barulah pada hari ke-6 Indra bertemu dengan seorang pemburu. Selama tersesat 6 hari, Indra kehabisan bekal pada hari kedua. Selanjutnya, Indra Lesmana hanya makan tunas pisang. Itu pun hanya sekali. Nah, itulah 5 kasus orang hilang secara misterius yang viral di media sosial. Bagaimana menurut kalian tentang kejadian ini? Silahkan berikan pendapat kalian di bawah video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, like, dan share.